Priscilla Caroline Berliana. Aku sekolah di Yosudarso Purwakarta, kelas 3 Saturnus. Apa kabarkah teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Aku juga baik-baik saja. Jangan lupa nonton ibadah sekolah minggu tiap hari Minggu. Jangan lupa ya teman-teman. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi teman kita Priscil sudah menyapa adik-adik di pagi hari ini. Priscil semangat, kita juga harus semangat. Adik-adik, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan beri kesempatan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya adik-adik, waduh kakak hari ini segar banget pagi ini. Adik-adik udah pada bangun kan, udah pada mandi, udah segar semuanya. Udah sikat gigi belum? Ya. Adik-adik, matahari tuh sudah bersinar. Kita saatnya mulai ibadah skala minggu. Semangat adik-adik. Nah, kita mau pujikan pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Harum samar bak
Ya adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri dengan sikap yang tegak. Kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawahan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mau angkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu saat ini. Sujud, Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu saat ini. curahkan
adik-adik semuanya, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan. Tadi kita sudah lihat pujian dari adik-adik kita. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu video adik kita, Vio. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Suatu ketika di sebuah padang gurun, Musa merasa sedih menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa Israel seringkali membuat marah Tuhan. Oleh sebab itu, Musa memohon penyertaan Tuhan dan tanda kasih karunia-Nya. Musa mengatakan, "Jika bukan Tuhan sendiri yang pimpin, maka janganlah Tuhan menyuruh bangsa Israel berangkat." Musa juga meminta kepada Tuhan untuk memberi tanda kemuliaan-Nya. Tetapi Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu, dan juga engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Kemudian Tuhan memberikan suatu tempat yang aman, agar saat kemuliaan Tuhan lewat, maka mereka tidak binasa. Nah, kita udah lihat tadi dari adik kita. Wih, berani banget ya. Tepuk tangan dulu buat Vio. Ditunggu yang lain ya adik-adik. Adik-adik, Kak Abin gak sendiri loh. Kak Abin ditemenin sama teman Abin. Nah, ini ada kakak nggak nyebutin siapa. Pokoknya pakai kacamata, kurus, dulunya gemuk, sekarang jadi kurus. Kita panggil, "Kak, sini Kak." Halo. Kak Doni. Halo adik-adik. Adik. Sekarang jadi kurus nih Kak Bin, Kak Doninya. Diet. Iya, Ya. iya. Adik-adik, kita mau kakak mau tanya, Kak Doni, tadi kan kita udah lihat Vio ya, video Vio tadi cerita tentang Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Coba Iya. Kak Doni bisa nggak share ke anak-anak intinya atau ringkasannya nih supaya adik-adik di rumah juga mengerti gitu. Iya, makasih Kak Abin. Ya. Terima kasih juga tadi Vio boleh cerita ya. Iya. Nah, adik-adik di rumah tadi bercerita tentang bagaimana Musa meminta pimpinan Tuhan. Nah, Tuhan Allah kita ternyata rindu sekali bahwa umatnya hidup di dalam pimpinannya, supaya umat Allah itu jadi umat yang very good, alias jadi umat yang baik, benar hidupnya, mengasihi Tuhan. Makanya bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan dan dipimpin oleh Tuhan. Dan Nabi Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu, Kak Abin. Yang Tegar seperti tengkuk itu diceritain. kayak gimana maksudnya Kak Doni? Wah, kalau zaman sekarang mah zaman now nih, tegar tengkuk itu kalau dikasih tahu ngeyel, Bandel gitu. bandel, Oh. nggak iya. mau turut, bisa aja loh marah-marah, melawan malahan. Kak Abin juga Gitu. pernah Kak Doni Oh, sama pernah orang ya? tua. Iya. Sama dong, saya juga. Tapi itu udah yang dulu sih adik-adik ya. Iya, iya. Nah, itu tuh Tuhan rindu untuk memimpin anak-anaknya loh, memimpin kita juga jadi anak yang very good tuh adik-adik, anak yang baik. Nah, itu. Jadi adik-adik, kalau kita belajar dari Musa tadi, Musa pun juga rela mau dipimpin oleh Tuhan, Iya. melaksanakan tanggung jawab untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk tadi, dan Musa rela dan mau. Itu dia. Nah, kita pun ternyata Kak Abin, kita juga bisa loh dipimpin oleh Tuhan. Contohnya Gimana gitu ya? Masih bingung ya? Iya, contohnya gimana tuh? Caranya gini adik-adik. Nah, untuk mau dipimpin Tuhan, kita harus tahu Firman perintah dan firman Tuhan di Alkitab. Tuhan. Oh, iya. Di dalam Alkitab ini ada pimpinan Tuhan. Contoh, dalam hidup hari lepas hari gimana dipimpin Tuhan? Ada yang berkata firman Tuhan dari 10 hukum,
jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berarti kita diajar Tuhan, dipimpin Tuhan untuk hidup jujur. Nah, kayak gitu. Kalau adik-adik suka baca Alkitab, ada tuntunan Tuhan, dan adik-adik hidupi, itulah kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Gitu, Kak Abin. Ya, banyak yang Abin dapat nih, Kak Doni. Kayak Tuhan pimpin, minta pimpinan Tuhan di saat seperti ini deh. Kalau Kak Abin saat malam hari gitu suka ngajakin mama adik-adik Kak Abin itu suka terbeles itu Gimana? kayak harus ngajak mereka supaya kita sama-sama dekat sama Tuhan. Bukan Betul. Kak Abin aja tapi adik-adik Kak Abin kadang ayo belum jam waktunya nih, biasanya jam 11 malam udah harus berdoa habis itu tidur. Nah, itu suka diingetin gitu. Betul tuh, Kak sama-sama. Abin. Jadi tadi contoh kehidupan Kak Abin tadi adalah salah satu contoh nyata bagaimana kita dapat membawa anggota keluarga kita untuk dekat sama Tuhan. Ya. Seperti Musa membawa bangsa Israel untuk dekat dan mau dipimpin oleh Tuhan. Iya, itu. Adik-adik juga bisa loh ya. Misalnya sama kayak Kak Abin, bangun pagi ataupun malam mau tidur, ngajakin papa mama, yuk papa mama, ayo kita doa ke Tuhan Yesus supaya Tuhan memberkati, melindungi, Iya. dan juga senantiasa memberikan kekuatan yang baru, istirahat yang baik malam hari. Betul. Ada juga misalnya ngajak papa mamahnya baca renungan pagi. Wah, Iya. baca bareng-bareng gitu kan, seneng kalau renungan pagi sama. Apalagi sekarang kan lagi Covid tuh Kak Abin. Iya. Kan banyak waktu di dalam keluarga, itu sebaiknya digunakan untuk membawa anggota keluarga untuk dekat sama Tuhan gitu. Itu Kak Doni tadi ceritanya. Iya. Jadi adik-adik, Kak Doni mau tantang nih. Dalam 1 minggu ini, adik-adik ajak papa mama baca renungan dan berdoa. Berani? Terima tantangan Kak Doni? Ya, kalau sudah gitu, nanti boleh divideokan tuh. Ya. Videokan, di-share. Oh, tadi pagi saya berdoa sama papa mama. Sama kakak adik juga boleh. Ya. Tuh. Nanti kirimin ke grup. Betul, Nah, grup. coba. Ada juga lagi sih Kak Abin, kalau kita mau bawa anggota keluarga kita untuk mengasihi Tuhan, bisa melalui gaya hidup kita. Misalnya, kalau di rumah suka membantu orang tua. Orang tua nanti lihat, wah anakku kok very good banget. Nah, adik-adik bisa ngomong, karena Tuhan memimpin aku untuk menjadi anak yang very good di keluarga. Wah, bapak mamanya seneng tuh. Ya. Ya, Kak Abin juga merasakan, Kak, ini jujur ya adik-adik. Kak Abin tuh kalau di rumah lagi libur pasti ngepel, karena kalau nggak ngepel, aduh, Tuhan marah. Tapi Tuhan marah, ingetnya bukan mama marah. Itu Iya, Kak iya. Doni. Wah, kalau Kak Doni itu kan punya anak tuh 3 orang tuh, banyak banget Kak Doni ya, 3 aja lah cukup ya. Anak yang pertama si Alexa itu sering kita minta tolong, Alexa bantuin mami untuk membersihkan mainan adik-adik, mainannya Kis yang bercecer. Si Cece. Wah, si Cece diajak untuk bisa membantu orang tua, dan ketika dia jadi anak baik tentunya kita senang dan nama Tuhan dimuliakan. Ya. Ya. Tinggal adik-adik nih yang di rumah ya, Iya. tetap semangat nih meskipun masa-masa Covid, adik-adik menjadi anak yang benar, mengasihi Tuhan Ya. untuk keluarga, untuk juga teman-teman semua ataupun lingkungan ya, adik-adik ya. Sama seperti Musa, rela dipimpin Tuhan. Iya. Kita juga harus menjadi rela dipimpin oleh Tuhan, menjadi orang-orang umatnya yang memang baik dan benar. Amin. Terima kasih ya Kak iya, Doni. sama-sama, So, Kak Abin. udah banyak sharing nih adik-adik semua udah paham, dan jangan lupa tadi adik-adik tantangan yang dikasih Kak Doni ya, ditunggu loh videonya. Juga nanti ini ada ayat hafalan ya Kak Doni. bener, ayat hafalan. Diambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-14. 14. Nah, Adik-adik
ini nanti jangan kemana-mana dulu, belum selesai nih video. Ada satu orang lagi yang memandu adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Oke, siapkan hati, siapkan diri adik-adik semuanya ya. Oke Kak Bin, kita mau berdoa dulu ya. Ya. Kita mau tundukkan hati, kita mau berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk teman-teman di kelas kecil yang boleh memandu kami dalam ibadah. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami belajar melalui firman Tuhan, cerita pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan merindukan umatnya untuk rela dipimpin. Dan kami pun umatnya rela untuk mencari pimpinan Tuhan, seperti Musa mau mencari Tuhan melalui doa dan diberikan kekuatan untuk memimpin bangsa Israel. Kami juga belajar untuk membawa keluarga kami dekat sama Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, berdoa bersama, dan tentunya dalam kehidupan hari lepas hari melalui sikap kami yang baik, sikap kami yang very good. Tuhan, namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, dan kami bersama-sama akan belajar maupun juga menghafal ayat hafalan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik. Hari ini kita juga tidak lupa akan menghafalkan ayat hafalan. Nah, adik-adik masih ingat nggak tadi yang dibilang sama Kak Doni? Kak Doni tadi bilang apa? Kak Doni bilang tadi kita harus mengajak orang tua kita berdoa dan membaca Alkitab. Nah, saat ini Karegan langsung aplikasi nih. Karegan langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Doni tadi. Nah, Karegan mengajak Mama Karegan untuk menghafal ayat Alkitab. Yeay. Oke, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita dari Keluaran 33 ayat yang ke-14. Dari mana Mama? Dari Keluaran 33 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, begitu ya adik-adik ayat hafalannya ya. Nah, adik-adik kan pasti belum hafal nih. Nah, kalau gitu yuk sama-sama lagi ya. Sama Karegan, sama Ibu Titin, mamanya Karegan, kita baca sekali lagi ayat ini bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Pendek kan adik-adik? Iya, makanya gampang sekali untuk dihafal. Nah, sekarang kakak kasih waktu ya untuk adik-adik menghafalkan ayat hafalan kita di saat ini. Kakak kasih waktu berapa maunya? 1 menit, 2 menit, atau 10 menit? Oh, kayaknya 10 menit kelamaan ya. Oke. Kakak kasih waktu 1 menit ya adik-adik untuk menghafal ayat firman ini ya. Karena pendek, kakak cuma kasih berapa? 1. Pinter, 1 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang. Ya. Oke, adik-adik, gimana? Sudah hafal kan? Atau belum? Oh, belum ya? Oke, kakak kasih waktu 20 detik deh. Oke, 20 detik lagi ya. Ayo dilihat, dihafal Alkitabnya. Kakak hitung mundur ya dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelum adik-adik menghafalkan ayat hafalan ini, Karegan mau suruh Mama Karegan untuk membacanya sekali lagi ya. Nah, sekarang silakan Bu Titin membacakan lagi ayat hafalan kita yang terambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-14. Yo, silakan Mama. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah,
Bisa kan teman-teman? Ya. Oke, sekarang kita tutup Alkitab kita. Nih, Alkitabnya ditutup ya. Ditutup, jangan dibuka. Oke? Ditutup ya. Yuk, kita hafal sama-sama ya. Bareng-bareng dengan Kak Regen ya. Yuk, Mama, kita sama-sama menghafal ya dalam hitungan ketiga ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Oke, sekarang adik-adik sendiri ya. Dalam hitungan ketiga, Mama hitung. 1, 2, 3. Iya. Wah. Wih, keren, tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Keren adik-adik ya. Terus dihafal ayat hafalannya, jangan sampai lupa. Biar jadi berkat dalam kehidupan adik-adik. Amin adik-adik. Yang bilang amin. Oh. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati. Dadah Mama. Dadah semua.